Halo sob, balik lagi ke Jaga Talk kali ini yang ditemenin bareng Erika dan juga narasumber kita, Kanandia. Kali ini kita bakal ngomongin tentang self-love dan mulai definisi sampai perjalanan ke self-love itu sendiri. Tapi pertama-tama kita mau ucapin terima kasih banyak kepada PT Gajah Mada Wijaya, Unlimited Futsal School, dan Gaining Muru yang telah mensponsori video ini. Dan kita langsung aja ke pembahasan self-love. Yeah, tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco. Oke, Kanadia. Menurut Kanadia, self-love definisi Kanadia tuh kayak gimana sih? Mencintai diri sendiri menurut aku tuh dimana kita mengerti dan kita juga menghargai bahwa diri kita itu apa adanya seperti ini, dan kita juga menghargai semua hal yang udah kita lakuin dari saat masa-masa lalu sampai sekarang. Apapun itu, maka kita harus menghargainya. Oke, berarti kita lebih menerima diri sendiri juga ya, dan mencintai apa adanya ke diri sendiri. Tuh, Dan juga menurut Lucy Ball juga ya, love yourself first and everything else falls in line. You really have to love yourself to get anything done in this world. Jadi memang mencintai diri sendiri itu penting banget ya. Dan kita menerima masa lalu kita juga, dan mencintai diri kita apa adanya. Gitu guys. jadi kita harus mencintai diri kita terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Seperti itu. Oh iya, dalam banget ya. Karena kalau misalnya nggak tahu cara mencintai diri kita juga nggak tahu cara gimana Mencintai orang lain, nge-treat orang Iya. lain gitu ya. Kalau menurut kalian dia sendiri, self-love versi kalian dia tuh kayak gimana sih biasanya? Self versi aku ya, itu banyak sih semacam Apa itu? contohnya kita menghargai lebih tepatnya ketika kita sudah berhasil melakukan sesuatu hal yang kita rasakan itu butuh sebuah effort lebih. Kita kayak kayak sebelum tidur ya, biasanya kita kayak ya kita berhasil ngelakuin itu gitu. Kita berterima kasih dan kita mengakui bahwa diri kita ternyata bisa nih untuk melakukan hal itu walaupun saat perjalanannya tuh terasa berat gitu. Tapi ketika kita udah bisa mencapai titik tersebut, ya kita harus berterima kasih ke diri kita sendiri karena kita udah tetap bertahan dan berjuang. Yang lebih mengapresiasi diri sendiri gitu ya. Itu juga bagian dari self love. Iya, biasanya suka ngajak ngobrol diri sendiri gitu nggak sih, untuk kayak oh ya apresiasi diri, daily affirmation gitu-gitu. Untuk bentuk apresiasi terkadang ya paling simpelnya ini bisa dibilang narsis, tapi ketika kita sebagai kaum perempuan yang suka ngaca nih ya, dan kita sedang tiba-tiba pagi-pagi tuh ngaca nih, pakai skincare ya, kayak lagi dandan ya, kita ya bilang aja, wah ternyata lo keren gitu. Iya. Itu bagian simple cara kita menghargai dan mengapresiasi diri kita sendiri. Karena dari buku yang aku baca nih, cara simple untuk menenangkan diri dan membuat diri kita lebih bersemangat adalah kita lebih dulu harus memahami dan sering berbincang lah bedanya kita dengan diri kita sendiri, seperti kita juga seperti apa ya, kayak wah ternyata kamu bisa gitu. Jadi ya antara Nadia dan Nadia, Walaupun kelihatannya susah tapi akhirnya juga dilewati juga, dan Ya. memang diri kita sendiri tuh butuh banget apresiasi yang besar. ya terkadang kita jarang mengapresiasi diri kita sendiri ya, dan malah sering membandingkan diri ya brother dengan diri orang lain. Walaupun sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan karena Nggak boleh gitu ya. karena tiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menuju dan mewujudkan semua mimpinya. Betul sekali banget. Karena diri kita juga yang nemenin diri kita gitu. Dia cuma punya kita, jadi harus lebih banyak apresiasi. Jika kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri, lalu mengapa kita harus menunggu orang lain mengapresiasi? Iya betul, jadi kurang tuh akan minta validasi ke orang, karena kita juga bisa kok validasi diri kita. Iya. Oke, kalau misalnya gitu kan pasti sebelumnya tiap orang tuh punya rasa insecure lah ya.
pernah nggak sih kayak ngalamin rasa insecure yang berlebihan atau sampai yang kayak jatuh terpuruk segala macam gitu, itu gimana? Perihal insecure gitu ya. Pernah ada saatnya aku insecure dengan diri aku sendiri. Tuh, wah kita kayak mengungkit masa lalu nih ya, agak mau mengungkit luka lama ya. Ya sebenarnya insecure kan banyak, dari segi aspeknya banyak ya, dari kecantikan, kepintaran, pencapaian orang, atau wah orang itu hidupnya kayak gini, kenapa kita ini ngebandingin ya, itu insecure ya. Dan insecure yang aku pernah laluin itu adalah insecure ketika orang lain insecure atas pencapaian orang lain. Kayak dia bisa dengan mudah menggapai itu, kenapa aku susah banget gitu. Itu bagian dari insecure yang pernah aku lalui. Tentu pasti kita semua nih ya pernah melalui tahap insecure sama visual ya. Dia cantik banget, kok aku gini gitu sih, kok aku banyak ini sih makanya segala macam, pasti bening banget pasti kayak gitu kan. Pernah kan? Jangan apalagi perempuan ya, dia itu cara ngatasinnya dan gimana perjalanan sampai akhirnya kamu menemukan self love versi kamu sendiri itu gimana? Untuk kita kayaknya mengungkit yang insecure akan pencapaian online aja ya, boleh. Untuk mengatasi rasa insecure itu tentu nggak mudah kan, ada berbagai tahap dan kayak berjalannya waktu kan gitu. Untuk bagi aku cara mengatasi insecure itu ya kita harus paham bahwa tidak setiap hal yang orang lain lakukan dan tidak setiap hal yang orang lain capai harus kita capai, dan tidak setiap saat dan waktu yang bersamaan gitu. Misalkan saat ini orang lain mencapai ini dan kita nggak harus di saat itu juga kita mencapai itu. Makanya kayak kita harus paham bahwa hidup ini berproses. Jadi ya kita pun harus mengerti bagaimana diri kita bisa enjoy untuk menggapai mimpi-mimpi kita dengan cara kita sendiri, dan kita tidak perlu mengikuti orang lain. Kalau bahasa yang sering didengarnya mah ketika orang lain lari gak harus kita lari ya, kita bisa jalan, kita bisa merangkak juga, yang penting berprogres. Iya ya, kita harus nyaman dulu nih, stop dengan diri kita sebelum kita menentukan bagaimana kita meraih mimpi kita gitu. Jadi jangan mengikuti orang lain, karena kita punya cara kita sendiri, kita punya jalan kita sendiri, dan yang lebih penting kita punya waktu kita sendiri. Jadi manfaatkan dan buat waktu untuk diri kita sendiri gitu. Iya betul banget. Jadi jangan menjadiin waktu patokan orang itu, waktu orang itu jadi patokan kita gitu ya. Betul, karena kita punya waktu masing-masing untuk mencapai kesuksesan. Betul, seperti itu. Oke, biasanya kalau misalnya lagi memanjakan diri sendiri tuh biasanya ngapain sih ya Analia? Memanjakan diri sendiri, me time nih. Iya, me time. Me time-nya aku itu yang lebih dan sering aku lakukan adalah aku menghabiskan waktu berjalan-jalan dengan diri aku sendiri tanpa ada orang lain. Dalam artian ya aku menikmati waktu luang aku sendiri, seperti aku makan sendiri, aku seperti main ke suatu tempat sendiri. Kayak itu di saat itu kita bisa melihat dan kita bisa merasakan hal-hal kecil yang kita lewati gitu. Jadi ya kita di saat itu yang aku rasakan, kita punya waktu luang untuk menghargai sekitar kita, menyadari sekitar kita seperti apa, dan menyadari sebenarnya kondisi kita tuh seperti apa. Apakah kita senang, apakah kita sedih, apakah kita sedang menikmati hidup, atau apakah kita sedang penat, lelah akan ya aktivitas-aktivitas yang terus beruntut datang gitu. Dan ya menikmati waktu sendiri itu gak buruk teman-teman ya. Kita jadi bisa mengerti apa isi hati kita, apa isi pikiran kita, dan kita bisa melihat sekitar kita lebih tenang dan lebih rinci lagi.
Betul banget sih, me time itu penting banget ya, karena kita juga harus memahami diri kita juga harus banyak ngobrol sama diri kita sendiri, paham betul apa yang kita lagi rasain dan jangan pernah ngelak perasaannya sih, jangan denial. Iya, jangan denial karena perasaan itu penting banget untuk divalidasi, mau kamu lagi sedih, mau kamu lagi marah, mau kamu lagi senang, itu tetap harus divalidasi sendiri. Tuh, karena kalau misalnya perasaan-perasaan sedih yang insecure yang nantinya muasin diri sendiri itu kalau saya nggak divalidasi malah jadinya meledak gitu ya nantinya dan itu jadi nggak mencintai diri sendiri apa adanya. Ya gitu sih, menurut aku dalam menjalani hidup ini gak apa-apa ketika kita merasakan sedih, ketika kita merasakan marah, ketika kita merasakan sakit hati, rasa bahagia. Dan emang hidup itu bukan tentang rasa senang aja ya kan, hidup itu seperti nano-nano sebenarnya, banyak Rasanya ya banyak ada manis, ada asam, ada sepetnya dia. Jadi ya gitu, jangan mengelak perasaan sedih ketika kamu sedih, jangan mengelak perasaan marah ketika kamu marah. Dan kalau dalam hubungan jangan mengelak perasaan cemburu ketika cemburu. Nah, iya udah kenal ya kalau cemburu langsung keparahin karena jadi penyakit hati kan gitu. Ya gitu, jadi kita harus benar-benar validasi lah, jangan butuh validasi dari orang terus karena kita juga harus tetap butuh validasi dari diri sendiri gitu. Nah kalau misalnya cara untuk memaafkan diri sendiri yang paling ampuh buat kalian itu gimana sih? Kayak misalnya kan biasanya kita tuh udah ngelakuin kesalahan yang kayak aduh nyesel banget nih, lu kenapa aku gak nyoba ini, kenapa aku gak nyoba itu, udah akhirnya menyalahkan diri sendiri terus menerus. Itu jadi hal yang berkelanjutan. Cara untuk memaafkan diri sendiri Sangat sulit ya, kita sadari untuk memaafkan diri kita sendiri itu sangat sulit karena aku pernah mendengar bahwa penyesalan itu nerakanya dunia. Penyesalan, apalagi penyesalan yang ditimbulkan akibat kesalahan atau keteledoran diri kita sendiri itu sakit banget ya. Dan cara untuk memaafkan diri kita sendiri itu yang pertama tentunya ikhlaskan gitu. Gak bakal secara instan memaafkan diri sendiri, pasti ada saatnya kita mengingat lagi, terus menyesal lagi, sampai panjang banget ya, menyesal lagi, berusaha lepaskan, tapi ya kalau hati kita dan pikiran kita gak mau dan kayak terus-terusan berputar dalam lingkup itu, ya bagaimana kita bisa memaafkan gitu. Tahap memaafkan itu ya ketika kita bisa kayak legowo hati kita, kayak ya udah gitu, udah terjadi dan itu jadikan pelajaran aja, pelajaran kedepannya bagaimana kita bisa lebih baik lagi dari kesalahannya itu dan bagaimana kita bisa berproses dari kesalahan itu. Dan ketika kita sudah memaafkan diri sendiri, aku jamin teman-teman, hati kita lebih plong dan kita bisa melanjutkan hidup lebih lebih terasa enjoy ya, lebih enteng lah ya, lebih lega. Jadi penting banget untuk maafin diri sendiri. Memang prosesnya tuh panjang banget dan gak instan, tapi pasti ada titik di mana itu menjadi turning point kalian entah dengan cara apapun yang akhirnya mengantarkan kalian ke gerbang penggowo gitu ya. Iya. Walaupun harus berputar dengan waktu. Ya betul, waktu itu pasti ngebantu banget sih. Waktu itu bisa kadang sih susah, tapi bisa juga jadi sahabat secara menyembuhkan. Jadi pertama-tama kalian harus pahami diri kalian sendiri, bagaimana cara kalian memaafkan diri kalian sendiri. Nah kalau misalnya cara biar kalian dia enjoy banget nih dalam hal apapun, kayak kalau misalnya lagi ada masalah tapi tetap harus enjoy terus begitu untuk menjalani hidup yang berat, kadang kan suka ada aja tantangan yang seperti gitu kan. Iya, pasti enjoy itu jadinya gimana? Aku nggak tahu ya gimana cara orang lain untuk enjoy, tapi untuk pribadi aku lebih kayak menikmati hari ini dan hari yang akan datang ya bagaimana hari itu datang. Jadi untuk hari ini kita jalani sebisa kita, jalani sebaik kita, dan untuk hari esok ya tunggu hari esoknya datang baru kita pikirkan lagi. Karena jika kita memikirkan hari esok terlalu dipikirkan,
di sini bukan berarti aku nggak memikirkan banget hari esok gitu ya. Tapi ya sudah, jalani aja hidup itu. Kalau bahas aku mah, ketika ada suatu permasalahan yang datang nih kayak, ya udahlah, gimana nanti gitu kan. Kesannya kayak malas memikirkan ya, tapi kayak itu lebih kayak Malah itu yang bikin kayak kita udahlah ya, enjoy aja. Apapun itu ya, hari ini kita selesaikan terlebih dahulu, bagaimana hari besok kita lakukan aja yang terbaik di hari besoknya. Iya. Tuh, kadang memang terlalu memikirkan atau overthinking ya bahasanya tentang masa depan tuh malah jadi bikin kita terpuruk, terus ya aura-aura negatif jadi nempelin kita ya. Yang penting harus yang terbaik aja. Ya apalagi perempuan kan, Iya, pasti sering overthinking. pasti banyak banget yang sering Apalagi ya dia overthinking dan perempuan, apalagi tentang masa depan, nanti ke depannya gimana ya, nanti masa depan, pekerjaan, terus fisik apalagi. hubungan, dalam hubungan terus kalian overthinking kan cewek-cewek. Iya, banyak banget, tapi yang penting yang terbaik aja hari ini gitu ya. Kalau cewek-cewek pasti kayaknya sering overthinking. Gimana nih cowok-cowok? Iya, nggak tahu overthinking nggak. Cuma yang cowok komen aja, sering komen nggak apa yang dia overthinking. Kalau tahu nanti bisa buat bahan dia topik selanjutnya. Tuh. Oke, terakhir nih, ada nggak sih kata-kata yang mau disampaikan tentang self love untuk teman-teman yang lagi nonton? Ada kutipan dari pidatonya. Awal mula aku, sebenarnya aku cerita dikit nih, boleh ya? Awal mula aku kayak sadar kalau mencintai diri sendiri itu penting, itu adalah ketika aku suka Korea atau K-pop. Dan ini tuh kayak, Army mana nih suara? Satu banget ya, Army itu kompak banget loh. Iya, ada pidatonya RM, leadernya BTS di PBB. Itu adalah pidatonya yang aku kutip dan aku ingat. Terlepas dari warna kulit kamu, terlepas dari identitas kamu, terlepas dari gender kamu punya hak untuk berbicara, kamu punya hak untuk mencintai diri kamu sendiri, dan ya cintai diri kamu lebih dahulu. Gitu. Keren banget ya, itu benar-benar ngebekas banget sih ya, berarti ya memang harus banget kita untuk mencintai diri sendiri, dan kita tuh harus speak up teman-teman kalau misalnya ada orang lain atau perlakuan orang lain yang sekiranya ngerendahin kita, apalagi sampai bikin kita bertanya-tanya tentang diri kita harus speak up karena kita punya hak gitu ya untuk itu. Ya, Punya hak melawan. kita masing-masing diri kita tuh punya hak untuk berbicara, menyampaikan pendapat kita seperti apa, dan jangan ragu untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita dan apa yang ada di hati kita, seperti itu. Gitu. Jadi memang tadi setelah kita banyak bicara tentang self love, poinnya memang kita harus lebih memahami diri kita sendiri. Kita juga harus berani speak up ya, Betul. kita sendiri. Kita harus banyak ajak ngobrol diri sendiri. Jangan lupa berterima kasih kepada diri sendiri dan memaafkan diri sendiri. Ya, jangan lupa memiliki waktu luang untuk diri kamu sendiri dan lebih memahami diri kamu sendiri. Itu kawan-kawan. Keren banget pokoknya pembahasan self love kali ini menarik banget, dari mulai self acceptance tadi udah bahas, self development kayak gimana, sampai akhirnya menuju ke self love itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum mulai self love, mungkin video ini bisa ngebantu teman-teman buat lebih menyadari kalau ternyata mencintai itu penting, validasi diri itu penting dan segala macamnya. Ya, kita harus mencintai diri kita padanya. Betul, seiring waktu ya harus banget pokoknya. Buat teman-teman atau sobat jagat nih ya yang mau ngeritain pengalaman self love kalian, boleh bawah. Makasih banyak udah nonton sampai akhir, dan kita juga mau berterima kasih banyak kepada PT Gajah Mada Wijaya, Unlimited Full School, dan Gani Murup yang telah mensponsori video ini. Sampai jumpa di Jaga Talk yang selanjutnya, dan see you. Yeah. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí